Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak terasa kita hari demi hari melalui bulan suci Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan bertambah amal ibadah kita yang akan menghapuskan dosa-dosa kita sehingga berlaku penyucian jiwa pada diri kita. Bulan Ramadan adalah bulan penyucian jiwa. Dengan harapan mudah-mudahan insya Allah dengan taubat yang kita kerjakan, ampunan yang kita minta, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Kemudian dengan amal saleh yang kita buat, mudah-mudahan akan menyucikan jiwa kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk mengisi kesempatan yang sangat berharga ini. Hari demi hari, bahkan menit demi menit, bahkan waktu demi waktu, saat demi saat, kita isi dengan amal-amal yang menyucikan jiwa kita. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Qad aflaha man tazakka. Dan beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Maka kita teringat kepada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan namanya, yaitu Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin menyucikan jiwanya, yaitu seorang buta, Ibnu Ummi Maktum, datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rasulullah supaya dibacakan Al-Qur'an kepadanya, supaya diajarkan kepadanya apa-apa yang diajarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, akri'ni, bacakan kepadaku. Wa'allimni, dan ajarkanlah kepadaku, mimma 'allamakallah, apa-apa yang Allah ajarkan kepadamu. Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan supaya Rasulullah menjawab, menyahut seruannya, yaitu untuk membacakan dan mengajarkan ilmu kepadanya. Tapi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk, yaitu berdakwah kepada pemimpin Quraisy dengan harapan mereka itu masuk Islam. Karena apabila mereka masuk Islam, tentu diharapkan juga orang-orang yang berada di bawahannya itu akan masuk Islam juga, sehingga lebih banyak, sehingga lebih ramai yang akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Namun Rasulullah SAW ketika melihat Ummi Maktum juga dalam waktu yang sama datang minta dibacakan Al-Quran, maka Rasulullah merasa terganggu. Kemudian Rasulullah bermuka masam dan berpaling. Namun Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Berpaling Rasulullah, bermuka masam ketika seorang yang buta datang kepadanya. Nah, ayat berikutnya ini yang berkaitan dengan penyucian jiwa yang menjadi pembahasan utama kita, yaitu wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Wa ma yudrika, tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi yang datang kepadamu itu adalah yang ingin menyucikan jiwanya. Maka dari perkataan boleh jadi, barangkali yang datang kepadamu itu adalah yang akan menyucikan jiwanya, maka tersanjunglah, melambunglah nama Ibnu Ummi Maktum ini, yaitu sebagai orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sepatutnya Rasulullah meninggalkannya atau mengabaikannya. Memang tidak bersengaja Rasulullah untuk meninggalkannya, karena Rasulullah sedang sibuk menyampaikan dakwah, tujuannya adalah juga kebaikan. Namun Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini memberikan pengajaran bahwasanya seorang yang telah beriman kepada Allah, yang ingin terus menyucikan jiwanya, adalah lebih baik daripada orang-orang yang belum tentu lagi akan menerima kebenaran, yang belum tentu lagi akan beriman. Maka di sini kisah Ibnu Ummi Maktum ini menerangkan tentang tingginya kedudukan beliau, yaitu sebagai orang yang berkeinginan untuk menyucikan jiwanya
yaitu dengan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang diabadikan di dalam Al-Quran, yang setiap kali kita membacanya kita akan teringat Ibnu Ummi Maktum yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang suka, yang senang, yang ingin bersemangat terus untuk menyucikan jiwanya sehingga mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah bulan Ramadan, bulan penyucian jiwa ini akan menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang juga suka, senang dan semangat untuk menyucikan jiwa. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberuntungan dari setiap usaha penyucian jiwa yang kita lakukan. Barakallahu fikum wa billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.